Langit malam itu seperti kain hitam yang basah. Hujan turun tanpa henti, menimpa jalan tol yang sepi dan berkilau oleh pantulan lampu mobil. Wiper di kaca mobil Ahmad berdecit pelan setiap kali menyapu air, mengisi keheningan yang anehnya terasa terlalu panjang. Ia sudah menempuh perjalanan berjam-jam dari Bandung menuju Purwokerto. Matanya perih, kepala terasa berat, dan tubuhnya lelah luar biasa. Ketika papan petunjuk bertuliskan Rest Area KM42 muncul samar di balik kabut, Ahmad langsung menyalakan lampu sein dan berbelok masuk. Ia hanya ingin sekadar meregangkan badan dan minum sesuatu yang hangat. Rest Area itu kecil, lebih mirip halaman parkir luas dengan satu bangunan utama dan beberapa lampu jalan yang berkelip lemah. Hujan membuat semuanya tampak buram, tapi Ahmad masih bisa melihat ada satu warung kecil berdiri di pojok area. Lampunya kekuningan, temaram, dan di depannya tergantung papan kayu bertuliskan Kopi at Mie Instan. Ia mematikan mesin mobil, membuka pintu, dan udara dingin langsung menyambutnya. Aroma tanah basah bercampur bensin samar tercium. Di kejauhan, suara hujan di atap seng terdengar seperti langkah-langkah kecil yang berlari. Ahmad berjalan cepat menuju warung, menunduk di bawah jaketnya. Di dalam, hanya ada seorang lelaki tua duduk di balik meja kayu. Ia memakai topi lusuh dan merokok dalam diam. Radio tua di sudut ruangan memutar lagu dangdut lawas yang nyaris tak terdengar jelas karena gangguan sinyal. "Ngopi, Mas?" tanya lelaki itu pelan tanpa menoleh. "Iya, Pak. Kopi hitam aja." Lelaki itu mengangguk, berdiri perlahan, lalu menyiapkan air panas. Sementara itu, Ahmad duduk di bangku panjang dekat jendela. Dari sana, ia bisa melihat seluruh rest area, lapangan parkir kosong, deretan pohon rindang yang menggigil di terpa angin, dan bangunan toilet di ujung yang terlihat gelap dan lembab. Semuanya tampak biasa, tapi entah kenapa, Ahmad merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari kegelapan. Bukan dari arah warung, melainkan dari sudut yang lebih jauh. Angin malam bertiup, membuat tirai plastik di depan warung berayun pelan. Dari luar, terdengar suara seperti sesuatu yang terseret di atas aspal. Ahmad menegakkan punggung, matanya menatap ke arah suara itu. Samar, di balik hujan, ia melihat seseorang berjalan tertatih-tatih ke arah tong sampah besar di dekat toilet. Orang itu memakai jas hujan hitam, kepalanya tertunduk, dan langkahnya berat seperti menyeret sesuatu di tanah. Ahmad mencoba menajamkan pandangannya, tapi hujan membuat semuanya kabur. "Mas, dari mana?" Suara lelaki tua itu memecah lamunannya. "Bandung, Pak, mau ke Purwokerto." "Oh, jauh juga." Lelaki itu berhenti sejenak, lalu menatap keluar. "Kalau boleh saya saran, jangan lama-lama di sini." Ahmad menoleh heran. "Kenapa, Pak? Tempat ini bukan buat orang yang berhenti malam-malam," ucapnya datar. Ahmad menatap keluar lagi. Sosok berjas hujan itu sudah tidak ada. Hanya tersisa suara plastik yang berkibar di tiup angin. Lelaki tua itu meletakkan cangkir kopi di depan Ahmad. "Kalau Mas lihat sesuatu di luar, jangan disapa. Jangan tanya siapa, langsung aja masuk mobil dan pergi." Ahmad menatapnya bingung. "Maksudnya?" Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia hanya menatap jendela dengan mata yang tampak kosong. Di luar, angin kembali bertiup lebih kencang. Plastik di tong sampah bergeser, menimbulkan suara kresek panjang yang menggema pelan. Dan di sela gemuruh hujan itu, Ahmad merasa seolah ada seseorang berdiri di balik kegelapan, menatapnya. Kopi di cangkir sudah mulai dingin, tapi Ahmad belum menyentuhnya. Ia hanya duduk diam, memandangi tetes-tetes air hujan yang mengalir di kaca jendela warung. Lagu dari radio masih sama, mengalun pelan seperti suara yang datang dari masa lalu. Lelaki tua itu kini duduk lagi di kursinya, merokok tanpa berkata apa-apa. Asap rokok menari di udara, melingkar di bawah cahaya lampu yang temaram. Ahmad ingin berbicara, tapi suasananya terlalu sunyi, terlalu berat untuk dipecah dengan kata-kata. Beberapa menit berlalu. Angin makin kencang. Lampu jalan di luar sempat padam sebentar lalu menyala lagi, redup seperti menahan napas. Dari arah toilet terdengar suara pintu berderit, diikuti bunyi kresek-kresek yang panjang. Ahmad menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di luar sana. Hanya gelap hujan dan bayangan tong sampah yang bergerak pelan tertiup angin. Tapi suara itu belum berhenti, malah semakin dekat. Seperti ada sesuatu yang diseret pelan menuju warung. Ia mencoba mengintip dari balik kaca. Samar terlihat sosok seseorang berdiri di bawah lampu jalan, tepat di depan toilet. Badannya bungkuk, memakai jas hujan hitam yang menempel di kulit karena basah. Tapi kepalanya seperti tidak berbentuk. Sesuatu menutupi wajahnya, plastik hitam yang bergoyang setiap kali angin lewat. Ahmad menelan ludah. Napasnya terasa berat. "Pak, itu siapa?"
Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Lelaki tua di belakang meja tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar sebentar, lalu menunduk, menghembuskan asap rokok panjang. Udah saya bilang, Mas, jangan disapa, jangan dilihat lama-lama. Tapi dia berdiri di situ, Pak. Dia. Kalau Mas terusin lihat, dia bakal tahu Mas nyadar. Kata-kata itu membuat darah Ahmad serasa berhenti mengalir. Ia menunduk, pura-pura sibuk merapikan jaket, tapi matanya masih menatap dari sudut pandang sempit di balik jendela. Sosok itu masih di sana, diam, seperti menunggu sesuatu. Hujan turun makin deras. Lampu jalan di dekat toilet tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, hanya terdengar suara plastik bergesekan dengan aspal, seperti napas terbungkus. Kemudian, ketika kilat menyambar, Ahmad akhirnya jelas. Sosok itu sudah berpindah posisi. Bukan di dekat toilet lagi, tapi di sisi mobil Ahmad. Ia berdiri di sana, membelakangi mobil. Kepalanya tetap tertutup plastik hitam yang bergerak pelan, seperti sedang bernapas di dalamnya. Ahmad tersentak mundur, kursinya bergeser dan menimbulkan suara keras. Laki tua itu menatapnya tajam. Mas udah lihat ya? Ahmad terdiam, jantungnya berdetak keras. Kalau udah lihat jangan keluar. Dia bakal nunggu sampai Mas panggil. Di luar, kilat menyambar lagi. Dan kali ini, Ahmad melihat plastik itu perlahan terangkat, seolah ada tangan dari dalam yang mencoba membuka jalan keluar. Suara yang terdengar sesudahnya bukan lagi kresek-kresek, tapi napas. Berat, dekat, seperti sesuatu sedang berdiri tepat di luar pintu warung. Hujan tak juga reda. Suaranya menggema di atap seng, menutupi bunyi-bunyi lain yang mungkin bersembunyi di balik malam. Ahmad duduk mematung, tangan gemetar di atas meja. Lelaki tua di warung itu juga diam. Rokok di tangannya sudah habis terbakar sampai ujung tanpa ia sadari. Keduanya hanya mendengar satu hal, suara napas dari luar pintu. Pelan, berat, seperti seseorang menunggu izin untuk masuk. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar 3 kali. Lembut, tapi jelas. Ahmad menegakkan tubuhnya menatap ke arah pintu warung yang tertutup tirai plastik transparan. Bayangan seseorang tampak berdiri di baliknya. Basah kuyup, tak bergerak. Pak, Ahmad berbisik lirih. Ada orang. Diam, potong lelaki tua itu cepat, suaranya hampir tak terdengar. Ia meletakkan jari telunjuk di depan bibir, matanya tak lepas dari pintu. Ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, lalu sunyi. Hujan masih turun, tapi suasana di dalam warung seolah kehilangan udara. Ahmad bisa mendengar detak jantungnya sendiri, cepat dan tidak beraturan. Laki tua itu berdiri perlahan, mengambil senter dari bawah meja, lalu mematikannya begitu saja tanpa alasan. Jangan menatap pintu, katanya pelan. Kalau kamu lihat, dia akan lihat balik. Ahmad mencoba menunduk, tapi matanya tak bisa lepas dari bayangan di tirai plastik itu. Perlahan, bayangan itu bergerak. Kepala sosok itu menunduk, lalu terangkat lagi. Dari balik tirai, Ahmad melihat bentuk wajah yang tidak jelas, karena tertutup plastik hitam yang menempel ketat di kulit. Tiba-tiba, plastik di tirai bergetar, seperti ada tangan yang menyentuhnya dari luar. Ahmad menahan napas. Lelaki tua di sebelahnya meraih segelas air putih dan menyiramkan sedikit ke lantai, sambil bergumam lirih. Pergi, ini bukan tempatmu. Suara dari luar berhenti seketika. Tapi baru beberapa detik, sesuatu lain terdengar. Suara langkah basah di atas lantai semen, pelan, menjauh, lalu berhenti tepat di dekat jendela tempat Ahmad duduk. Kilat menyambar di luar. Dalam sekejap, Ahmad melihat jelas wajah di balik kaca. Plastik hitam menempel di wajah, menggembung dan kempis seperti sedang bernapas. Lalu perlahan muncul bentuk senyum samar dari balik lapisan itu. Ahmad melompat dari kursinya, mundur hingga hampir menabrak rak mie instan di belakang. Lelaki tua itu bergerak cepat menutup jendela dengan papan kayu. Jangan lihat, dia tahu kamu sudah sadar. Siapa dia, Pak? Ahmad berbisik ketakutan. Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar, matanya kosong. Dulu ada yang mati di sini, dibuang di tong sampah belakang toilet, dibungkus plastik hitam. Sejak itu, setiap hujan malam, dia datang nyari siapa yang berani menatapnya. Hening panjang menguasai ruangan. Hujan masih turun, tapi suara langkah di luar sudah tak terdengar lagi. Ahmad perlahan menarik napas, berusaha menenangkan diri. Namun tiba-tiba, dari luar warung terdengar suara pintu mobilnya dibuka. Diikuti suara plastik yang bergesekan. Lelaki tua itu menatap Ahmad. Mas, kunci mobil tadi? Ahmad menelan ludah. Wajahnya pucat. Kayaknya belum. Mereka saling berpandangan dalam diam. Hujan di luar berhenti, tapi suara kresek kembali terdengar, tepat dari arah mobil Ahmad. Suara kresek itu terus terdengar, berirama seperti bisikan yang menari di antara sisa hujan. Ahmad berdiri di tepi pintu warung, tubuhnya kaku.
Lampu warung bergetar pelan. Nyalanya redup lalu terang lagi, seperti berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. "Jangan keluar," bisik lelaki tua itu. Ia mendekat, menahan bahu Ahmad. Kalau dia udah pegang mobilmu, berarti dia udah tahu yang punya. Ahmad menelan ludah. Dari balik kaca jendela yang buram, ia melihat bayangan mobilnya di bawah lampu jalan yang berkedip. Pintu bagian belakang tampak sedikit terbuka. Dari celah itu, plastik hitam menjuntai keluar, bergoyang pelan diterpa angin. "Pak, itu kayaknya kantong sampah saya," ucap Ahmad ragu. "Saya buang di dalam mobil, mungkin kejatuhan." Lelaki tua itu langsung menatap tajam. "Kantong sampah tidak akan berdiri, Mas." Suara itu berhenti sejenak. Hening. Hujan mereda jadi gerimis. Lalu, dari dalam mobil terdengar sesuatu yang lebih pelan. Napas, panjang, berat. Ahmad memejamkan mata. Pikirannya kacau. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi, efek lelah, atau mungkin hewan yang masuk ke mobil. Tapi logikanya pecah ketika suara pintu mobil tertutup perlahan dari dalam. Lelaki tua itu mengambil segelas kopi di meja, lalu menuangkannya ke lantai di depan pintu warung. Uap tipis naik ke udara. Kalau dia udah masuk ke dalam mobil, satu-satunya cara dia pergi cuma kalau Mas ninggalin tempat ini. "Tapi kunci mobil saya di kantong jaket," jawab Ahmad cepat. Tangannya meraba saku, kosong. Ia menepuk-nepuk sisi lain. Panik. "Pak, kuncinya tadi di meja, waktu saya duduk." Keduanya serentak menatap meja kayu itu. Tak ada apa-apa di sana, hanya sisa abu rokok dan cangkir kopi dingin. Lelaki tua itu mendesah pelan. "Mas, kuncinya udah bukan di sini." Ahmad ingin bicara, tapi langkah basah itu terdengar lagi. Bukan dari luar, melainkan dari arah pintu warung. Langkah itu pelan, berat seperti seseorang yang baru saja keluar dari air. Kilat menyambar. Sesuatu melintas di jendela. Sekejap mata, Ahmad melihat tubuh dengan jas hujan hitam berdiri di samping mobilnya. Plastik hitam di wajahnya menggembung pelan, seolah sedang menghirup udara. Dan di tangannya, menggantung kunci mobil Ahmad meneteskan air. "Pak," Ahmad berbisik. Suaranya nyaris hilang. "Jangan buka mata kalau dia mendekat," kata lelaki tua itu sambil mundur ke belakang meja. "Jangan gerak, jangan panggil nama siapapun." Namun Ahmad tak mampu. Ketakutan menahannya, tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Ia tetap menatap keluar, matanya mencari-cari di antara tirai hujan. Ketika petir kembali menyambar, sosok itu sudah tak di luar lagi. Lampu warung berkelip sekali, lalu padam. Dalam gelap, suara langkah itu kembali terdengar. Kali ini dari dalam warung. Basah, berat, mendekat. Sebuah bau menyengat seperti plastik terbakar mulai memenuhi ruangan. Ahmad mundur perlahan, punggungnya menempel di dinding kayu. Lelaki tua itu menggenggam sesuatu di tangannya. Kain putih kecil, entah apa. Ia berbisik cepat, membaca doa yang tak dikenali Ahmad. Suara langkah itu berhenti. Hening. Lalu dari tengah kegelapan terdengar suara plastik diseret di lantai. Sangat pelan, sangat dekat. Ahmad menahan napas. Sesuatu berbisik dari arah pintu. Suaranya serak, pelan, seperti dari dalam kantong tertutup. Ahmad mematung. Suara itu terlalu nyata untuk diabaikan. Ia berdiri kaku di antara bau kopi basi dan aroma plastik terbakar yang makin menyengat. Lelaki tua di belakang meja masih membaca doa pelan, suaranya seperti gumaman dari dunia lain. Dari arah pintu, sesuatu bergerak. Pelan sekali. Plastik di lantai terseret ke dalam ruangan, meninggalkan jejak air berlumpur. Ahmad tidak berani menunduk, tapi matanya menangkap sesuatu yang menggelinding sampai ke ujung sepatunya. Kuncinya sendiri. Basah. Dingin. Ahmad menatap benda itu lama. Gagang logamnya meneteskan air, dan di antara gantungannya tersangkut potongan plastik hitam kecil. Ia tahu itu bukan punyanya. "Pak, kuncinya," suaranya bergetar. "Jangan diambil," balas lelaki tua itu cepat. "Tapi saya harus keluar, Pak. Dia nyuruh saya balik ke mobil." Lelaki itu menatapnya tajam. Kalau Mas nurut, dia bakal ikut di kursi belakang. Kata-kata itu membuat Ahmad menahan napas. Ia menatap kuncinya lagi. Plastik hitam di gantungan itu bergetar perlahan, seperti berisi sesuatu yang hidup. Dari ujungnya, menetes cairan gelap ke lantai. Hujan di luar berubah jadi gerimis tipis, tapi suara angin terdengar lebih jelas. Dari kejauhan, seperti ada yang tertawa, lirih, panjang, lalu berhenti tiba-tiba. Lampu di langit-langit warung kembali menyala pelan, redup kekuningan. Ahmad melangkah mundur. "Pak, saya nggak bisa di sini terus." Lelaki tua itu mendekat. "Dengar, Mas, tempat ini bukan cuma perhentian. Ada yang nggak selesai di sini. Kalau Mas keluar sekarang, dia bakal nutup jalan balikmu. Nutup gimana? Mas gak akan nemu jalan tol lagi. Cuma rest area ini yang akan terus muncul." Ahmad ingin tertawa, tapi tidak ada suara yang keluar. Semuanya terlalu sunyi. Ia memalingkan wajah keluar jendela.
Kabut mulai turun pelan, menutup pandangan ke arah jalan utama. Hanya lampu mobilnya yang masih terlihat, buram dan bergetar seperti lilin di ujung kegelapan. "Pak, dia masih di luar kah?" tanya Ahmad pelan. Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia justru menunduk, mengusap meja dan menggumamkan doa yang sama lagi. "Pak," ulang Ahmad sedikit lebih keras. Lelaki tua itu mendongak perlahan. Wajahnya pucat. "Mas baru aja nyebut dia 2 kali." Ahmad terdiam. Seketika ruangan jadi dingin. Napasnya terlihat seperti asap. Dari balik pintu warung terdengar langkah basah kembali. 1 langkah, 2 langkah, lalu berhenti. Kunci di lantai bergetar pelan. Gagang logamnya bergerak sendiri seperti ada tangan yang menyentuh dari bawah. Ahmad membeku, tak berani bernafas. Tiba-tiba suara plastik kembali terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini bukan dari luar pintu, melainkan dari arah belakangnya. Ahmad menoleh perlahan. Di sudut warung, di bawah meja, tempat lelaki tua tadi duduk, tergantung kantong plastik hitam besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kantong itu bergerak pelan, menggelembung seperti diisi udara. Dari dalamnya terdengar suara napas pelan dan suara kunci yang dijentikkan. Ahmad menelan ludah. Lelaki tua itu berbisik lirih. "Kalau Mas dengar napasnya, berarti dia udah di dalam." Ahmad mundur perlahan, tapi plastik itu tiba-tiba bergoyang lebih cepat. Lalu, dari celah atasnya, muncul sesuatu, bukan tangan, tapi jari-jari pucat yang menggem udara seperti mencari pegangan. Suara plastik kembali mengerut, lalu sebuah kepala muncul perlahan. Wajahnya tertutup plastik hitam yang menempel ketat di kulit. Dari balik lapisan itu terdengar bisikan basah yang nyaris seperti desis ular. Ahmad mundur sampai punggungnya membentur dinding kayu. Nafasnya memburu, tapi ia tak berani menjerit. Plastik hitam di bawah meja itu bergerak sendiri, seolah-olah ada tubuh di dalamnya yang mencoba keluar perlahan. Setiap gerakannya mengeluarkan bunyi lembek dan basah, seperti daging yang terendam air. Lelaki tua di warung berdiri di samping meja, tubuhnya bergetar. Ia menatap Ahmad, matanya merah, suaranya hampir tak terdengar. "Mas, kalau dia udah nyebut mobil, artinya dia mau pulang. Tapi bukan ke tempat Mas." Ahmad menelan ludah. "Pulang kemana?" "Ke tempat dia mati." Plastik itu berhenti bergerak. Hening tiba-tiba menguasai ruangan. Lalu dari dalamnya terdengar suara klik pelan, seperti kunci mobil diputar. Lampu warung berkedip sekali, dan suara mesin mobil Ahmad menyala di luar sana. Ahmad terkejut. "Pak, mobil saya! Jangan ke sana!" seru lelaki tua itu cepat, tapi Ahmad sudah melangkah. Ia berlari ke arah pintu, menyingkap tirai plastik, dan hujan kembali menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Mobilnya menyala. Lampunya hidup, menerangi jalan keluar rest area yang diselimuti kabut tebal. Tapi tidak ada siapapun di balik kemudi. Hanya kursi yang kosong dan embun yang menetes di kaca depan. Ahmad berjalan perlahan mendekat. Hujan membuat pandangannya buram, tapi ia bisa mendengar suara musik samar dari dalam mobil. Radio menyala, memutar lagu dangdut yang sama seperti dari warung tadi. Lagu itu terputus-putus, disertai bunyi kresek di sela-selanya. Ketika Ahmad menyentuh gagang pintu, sesuatu dari dalam menutupnya keras. Jendela depan berembun tebal, tapi perlahan dari balik kabut di kaca muncul bentuk tangan. 1, 2, lalu banyak. Mereka menempel di kaca dari dalam, seperti orang-orang yang berusaha keluar tapi tak punya wajah. Ahmad mundur cepat, hampir terjatuh. Dari arah warung, lelaki tua itu berteriak, "Lari! Jangan lihat ke dalam mobil!" Tapi Ahmad tak bisa. Di antara tangan-tangan itu, ia melihat sosok yang duduk di kursi pengemudi. Seseorang dengan jas hujan hitam, wajahnya tertutup plastik, dan di dalam plastik itu terlihat bayangan wajahnya sendiri. Kilatan petir menerangi semuanya sekejap. Ahmad memalingkan wajah, tapi sudah terlambat. Di kaca spion, pantulan matanya sendiri menatap balik dari balik plastik hitam itu. Suara mesin mobil meninggi, lalu tiba-tiba berhenti. Lampu padam, kabut menebal, menutup seluruh rest area seperti tirai besar. Ahmad berlari menuju arah jalan tol, berharap menemukan jalur keluar. Tapi setiap langkah yang ia ambil hanya membawanya ke tempat yang sama. Warung tua, toilet gelap, mobilnya yang diam di bawah lampu berkedip. Ia mencoba memutar balik, tapi jalan itu seperti berputar sendiri. Rambu keluar selalu ada di depan, tapi tak pernah sampai. Suara lelaki tua terdengar samar di kejauhan, seperti dari arah kabut. "Udah kubilang, Mas, begitu masuk rest area ini nggak ada jalan keluar. Semua yang berhenti di sini akhirnya ngikut." Ahmad berhenti berlari. Napasnya berat. Di ujung jalan, ia melihat sosok berpakaian hitam berdiri diam, membawa sesuatu di tangannya. Ketika petir menyambar, ia sadar benda itu adalah kantong plastik besar yang meneteskan air. Dari dalamnya terdengar suara mesin mobil menyala lagi.
Kabut turun seperti tirai putih yang menelan segalanya. Bau tanah basah bercampur aroma bensin terbakar. Ahmad berdiri di tengah jalan. Matanya terpaku pada sosok berpakaian hitam yang berdiri tak jauh darinya. Kantong plastik di tangan sosok itu meneteskan air, dan setiap tetesnya jatuh dengan suara yang terlalu keras di tengah kesunyian. Angin bertiup pelan. Kantong itu bergoyang. Dari dalamnya, terdengar sesuatu seperti napas, berat, dalam, dan seolah sedang menahan amarah. Ahmad ingin mundur, tapi kakinya terasa menancap di aspal. Ia hanya bisa menatap, tubuhnya kaku seperti disekap rasa takut. Sosok itu mulai melangkah, pelan tapi pasti. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi cekit-cekit basah yang menusuk telinga. Ahmad menelan ludah, mencoba berkata sesuatu, tapi yang keluar hanya bisikan serak. "Siapa? Kamu?" Tak ada jawaban. Sosok itu terus maju, sampai kabut tipis membentuk siluet wajahnya. Bukan wajah orang asing. Itu wajah Ahmad, pucat, kosong, dan terbungkus plastik bening yang menempel rapat di kulitnya sendiri. Ahmad tertegun. Itu bukan aku," bisiknya gemetar. Tapi sosok di depannya hanya memiringkan kepala, gerakannya patah seperti boneka rusak. Kantong plastik di tangannya terjatuh, dan suara sesuatu yang berat menyentuh tanah terdengar jelas. Dari dalam kantong itu, menggelinding kunci mobil Ahmad. Basah, kotor, meneteskan darah tipis di ujungnya. Suara mesin mobil kembali terdengar, padahal mobil itu masih diam di belakang. Lampunya menyala sendiri, menerangi wajah Ahmad dan sosok yang berdiri di hadapannya. Lalu pintu depan terbuka perlahan, seolah mengundangnya masuk. Sosok berwajah sama dengannya mengangkat tangan, menunjuk ke arah mobil. "Balik," katanya dengan suara serak yang menggema di dalam kepalanya sendiri. Ahmad menggeleng. "Tidak, aku bukan kamu. Balik." "Tidak." Seketika kabut di sekeliling mereka berputar cepat, seperti pusaran besar yang menarik udara. Suara teriakan bergema dari berbagai arah, suara orang-orang yang pernah berhenti di rest area itu. Teriakan minta tolong, jeritan, tangisan anak kecil, dan bunyi klakson panjang yang tak berhenti. Ahmad menutup telinganya, tapi suara-suara itu justru semakin jelas. "Balik, Ahmad, balik. Bawa aku pulang." Ia berlari. Tak peduli ke arah mana, yang penting menjauh. Tapi setiap kali ia melewati kabut, yang muncul selalu hal yang sama. Warung tua, toilet, mobil, dan lelaki tua yang kini sudah tidak ada di tempatnya tadi. Semuanya berulang, seperti mimpi buruk yang menolak berakhir. Saat Ahmad berhenti, napasnya terengah, ia menyadari sesuatu. Di tanah, ada jejak sepatu berlumpur yang mengarah ke warung. Jejak itu 2 pasang, salah satunya lebih kecil, mungkin milik lelaki tua itu. Tapi yang lain, identik dengan sepatu Ahmad sendiri. Ia mengikuti jejak itu pelan. Setiap langkah terasa lebih berat, sampai akhirnya ia tiba di belakang warung. Di sana berdiri satu papan kayu sederhana dengan tulisan samar. Dilarang berhenti lebih dari 1 jam. Tulisan itu hampir hilang dimakan lumut. Ahmad mengusapnya pelan, lalu menyadari di bawah tulisan itu ada coretan lain ditulis dengan cat merah kering, yang lewat waktu akan digantikan. Ahmad terpaku. Hening. Tapi dari arah warung, pintu kembali berderit terbuka, dan suara lelaki tua terdengar lirih. "Mas Ahmad, waktunya udah lewat." Ahmad berdiri kaku di belakang warung, matanya terpaku pada tulisan merah itu. Yang lewat waktu akan digantikan. Tulisan itu tampak baru, catnya masih basah, menetes pelan ke tanah yang lembab. Hujan sudah berhenti, tapi dari langit masih turun gerimis halus seperti abu. Suara pintu berderit dari arah depan membuatnya menoleh. Lelaki tua yang tadi duduk di warung kini berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya cekung, dan tubuhnya bergetar seperti menahan sesuatu yang berat. "Mas Ahmad, udah saatnya," katanya pelan. "Saat apa?" Lelaki tua itu menunduk, suaranya makin serak. "Gantian." Ahmad melangkah mundur. "Saya nggak ngerti, Pak. Saya cuma mau keluar dari sini." Semua yang pernah bilang begitu, akhirnya ngerti. Ngerti apa? Ngerti kenapa rest area ini sepi. Kenapa nggak ada yang nemuin lagi setelah masuk. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat tirai plastik di pintu berkibar. Dari arah kabut, muncul suara langkah kaki, perlahan tapi pasti mendekat ke arah mereka. Suara itu berat dan basah. Ahmad menajamkan pandangannya. Sosok berpakaian hitam yang tadi ia lihat di jalan kini berdiri di ujung warung, membawa kantong plastik besar yang sama. Lelaki tua menunduk dalam, hampir seperti memberi hormat. "Dia udah datang buat ngambil gantinya," gumamnya. "Pak, maksudnya apa?" tanya Ahmad panik. "Dia butuh tubuh buat tinggal di sini, Mas. Udah sejak lama." Sosok itu melangkah lebih dekat. Suara plastik diseret terdengar seperti bisikan. Ketika cahaya lampu warung menyentuh wajahnya, Ahmad melihat sesuatu yang membuat dadanya nyaris berhenti berdetak.
Wajah di balik plastik itu kini jelas. Wajahnya sendiri, tapi matanya kosong. Mulutnya terbuka lebar seakan menjerit tanpa suara. "Tidak!" bisik Ahmad. "Itu bukan aku." Tapi sosok itu terus mendekat. Langkahnya seragam dengan detak jantung Ahmad. Lelaki tua itu memejamkan mata dan merapal doa yang patah-patah. "Udah waktunya, Mas. Kalau Mas nolak, dia bakal ngambil sendiri." Ahmad berlari. Ia melesat ke arah jalan keluar rest area, menembus kabut yang makin tebal. Tapi jalan itu tetap sama, berputar, memanjang, menelan dirinya kembali ke tempat semula. Warung, mobil, lelaki tua, sosok berplastik, nafasnya habis. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Ia berhenti di depan mobilnya sendiri, menatap pintu yang kini terbuka lebar. Dari dalam terdengar lagu yang sama, samar, dengan lirik yang tak lagi bisa dikenali. Ahmad menatap kaca spion. Di sana pantulan dirinya tersenyum. Wajah di kaca itu menatap langsung ke arahnya, dan plastik hitam perlahan menutupi wajah pantulan itu dari bawah ke atas, seperti sedang membungkus sesuatu yang hidup. Ahmad mundur, tapi bayangannya tetap tersenyum, meski kini sudah tak punya mata. Lelaki tua muncul di belakangnya. "Udah nggak bisa keluar, Mas. Setiap pengendara yang berhenti lebih dari 1 jam, dia pilih salah satunya buat tinggal di sini, biar rest area ini nggak pernah kosong." Ahmad menatap warung yang kini tampak lebih tua. Papan namanya nyaris ambruk. Lampu di dalamnya mulai padam satu persatu. Di langit, suara petir terdengar, menggema panjang seperti peringatan terakhir. "Pak!" Suara Ahmad gemetar. "Jadi, saya yang digantikan." Laki tua menggeleng pelan. "Bukan, Mas. Saya yang digantikan dulu. Sekarang giliran Mas." Angin berhenti. Hening menyelimuti semuanya. Lelaki tua itu perlahan menghilang bersama kabut, menyisakan Ahmad yang berdiri sendiri di tengah rest area yang kini tampak kosong, beku dan tak nyata lagi. Dari arah mobil, suara pintu menutup pelan. Kemudian terdengar suara mesin hidup. Ahmad melangkah mendekat, tapi di balik kaca depan yang duduk di kursi pengemudi bukan dia, melainkan sosok berwajahnya yang terbungkus plastik, dengan senyum yang perlahan memudar bersama nyala lampu. Subuh datang tanpa cahaya. Langit di atas rest area berwarna abu-abu pekat, seperti tertutup jelaga. Kabut masih menggantung di sepanjang jalan, membuat semua terlihat seperti dunia yang belum benar-benar terjaga. Ahmad duduk di bangku warung, menatap kosong ke arah jalan tol yang sepi. Di tangannya, segelas kopi hitam yang sudah dingin. Uapnya sudah lama hilang, tapi ia tetap memegangnya. Seperti ritual yang harus dilakukan. Di belakangnya, radio tua memutar lagu dangdut pelan. Suaranya serak, berganti-ganti antara nyanyian dan suara kresek. "Pak, kopinya 2 ya." Suara itu datang dari luar. 2 pengendara baru saja berhenti. Wajah mereka lelah, jaket mereka basah oleh sisa hujan. Mereka berjalan masuk, tersenyum sopan. Ahmad membalas senyum itu dengan wajah datar. "Duduk aja dulu, Mas." Ia menuangkan kopi dari panci yang selalu penuh, padahal tak pernah ia isi. Airnya mengalir sendiri, hitam pekat, aromanya getir. Ia menaruh 2 gelas di meja pelanggan baru itu. Salah satu dari mereka melihat sekeliling. "Sepi banget ya rest area ini. Gak ada orang lain?" Ahmad menggeleng pelan. "Biasanya cuma yang nyasar aja yang nemu tempat ini." "Nyasar? Iya, jalan ke sini gak selalu ada." Keduanya tertawa, mengira Ahmad bercanda. Tapi tawa mereka cepat berhenti saat salah satu dari mereka melihat papan tua di dekat pintu. Hurufnya pudar, tapi masih bisa terbaca jelas. Yang berhenti lebih dari 1 jam tak akan pergi lagi. "Pak, itu tulisan apa?" tanya salah satu, menunjuk papan itu. Ahmad menatap mereka lama. Senyum tipis terbentuk di bibirnya, tapi matanya tetap kosong. "Cuma peringatan. Dulu pernah ada yang hilang di sini." "Serem juga, Pak. Tapi kayaknya lama banget ya." "Lama," jawab Ahmad datar. Tapi belum selesai. Keduanya saling pandang, lalu kembali meneguk kopi mereka. Tak lama, angin dari luar bertiup, membuat tirai plastik di pintu berkibar. Dari balik kabut, suara mesin mobil terdengar samar, diikuti bunyi klakson panjang yang seolah tak mau berhenti. Ahmad menoleh pelan. Di luar, lampu mobil menyala di tengah kabut tebal. Siluet seseorang tampak berdiri di samping kendaraan itu. Wajahnya tertutup plastik hitam. Pengendara pertama mendongak. "Pak, itu siapa?" Ahmad tidak menjawab. Ia hanya memandangi sosok itu lama, lalu kembali menatap kedua pengendara di depannya. "Kalian jangan lama-lama di sini." Maksudnya, waktunya berjalan beda di sini. Kalau lebih dari 1 jam, kalian gak bakal nemu jalan keluar. Keduanya tertawa gugup, tapi jam di ponsel mereka menunjukkan hal aneh. Layar berkedip, jarum detik tak bergerak. Di luar, kabut makin pekat, seolah menutup semua arah keluar. Sosok di luar warung mulai berjalan mendekat.
Suara langkahnya terdengar seperti benda berat yang diseret di aspal basah. Kantong plastik hitam di tangannya meneteskan air, meninggalkan jejak kecil menuju pintu. Pengendara pertama berdiri. "Pak, saya." Sebelum sempat melanjutkan kalimatnya, semua lampu di warung padam. Suara radio berhenti. Hening total. Dari kegelapan terdengar bisikan pelan, suara yang sama yang dulu Ahmad dengar malam itu. "Balik. Sekarang giliran mereka." Satu dari dua pengendara itu berteriak. Tirai plastik terangkat, memperlihatkan sekelebat wajah pucat di balik kabut. Wajah yang dibungkus plastik bening dengan mata terbuka lebar. Ahmad hanya duduk diam. Ia tahu ini waktunya lagi. Waktunya menggantikan yang berikutnya. Ketika cahaya lampu warung menyala kembali, hanya tinggal satu pengendara yang duduk di meja. Tubuhnya gemetar, wajahnya bingung. "Teman saya mana, Pak?" Ahmad menuang kopi baru, suaranya tenang. "Mungkin udah pulang duluan." Mobil di luar menyala sendiri. Lampunya berkedip 2 kali, lalu diam. Ahmad menatap ke arah jalan tol yang sepi. Rest area kembali sunyi, hanya suara gerimis yang menetes di atap seng. Di udara, aroma kopi dan bensin bercampur samar dengan bau plastik terbakar. Semuanya kembali seperti semula, dan di papan tua di depan warung, cat merah yang sudah pudar muncul lagi. Tak ada yang tahu sejak kapan rest area itu ada. Di peta jalan tol, titik antara kilometer 178 dan kilometer 180 memang selalu kosong. Tapi kadang, saat malam berkabut atau hujan turun deras, beberapa pengendara mengaku melihat papan usang bertuliskan Rest Area KM 179, buka 24 jam. Yang pernah berhenti di sana, jika mereka kembali hidup, selalu bercerita hal yang sama. Warung kopi tua, penjaga berwajah pucat. Radio yang hanya bisa memutar satu lagu yang sama. Beberapa bahkan bersumpah mereka hanya berhenti sebentar, mungkin setengah jam untuk ke toilet atau sekadar minum kopi. Tapi saat mereka kembali ke mobil, jam tangan dan ponsel menunjukkan waktu sudah lewat lebih dari 12 jam. Dan mereka tidak pernah melihat penjaga warung itu lagi. Setiap kisah berbeda dalam detail, tapi selalu punya pola yang sama. Hujan, kabut, dan seseorang yang tersenyum terlalu lama. Petugas tol pernah mencoba mencari lokasi rest area itu, tapi yang mereka temukan hanya lahan kosong dan bekas fondasi beton yang ditelan rumput liar. Namun pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan tertutup mendung, beberapa sopir truk mengaku masih melihat cahaya lampu kuning dari kejauhan. Jika mereka menepi untuk memeriksa, lampu itu selalu hilang begitu saja. Tapi aroma kopi hangus masih tertinggal di udara. Konon, di tempat itu pernah terjadi kecelakaan belasan tahun lalu. Bus yang terbakar habis setelah menabrak pembatas jalan. Tak ada yang selamat. Para penumpangnya ditemukan hangus. Sebagian masih terikat di kursi. Sejak itu, kabarnya setiap tahun akan muncul rest area bayangan, membawa satu jiwa baru sebagai penjaganya. Mereka bilang, kalau kau berkendara sendirian di tengah malam dan tiba-tiba melihat rest area dengan papan nomor yang tak ada di peta, jangan berhenti. Tak peduli seberapa haus, seberapa mengantuk, atau seberapa kuat keinginanmu untuk menepi. Karena di dalam warungnya masih ada seorang pria yang duduk di belakang meja, menatap lurus ke arah jalan. Ia selalu tersenyum ramah, menawarkan kopi panas. Dan di bawah kulit wajahnya, kalau kau perhatikan baik-baik, ada lapisan plastik bening yang menempel rapat, berembun dari dalam.